etika itu perlu dalam bisnis. Pertama yaitu karena etika bisnis ini penting karena ingin membangun kepercayaan pelanggan, investor atau karyawan, sehingga menjaga reputasi, memandu pengambilan keputusan, mendukung keberlanjutan jangka panjang, menarik talenta berkualitas. Dengan adanya etika bisnis membangun kepercayaan, Pak, sehingga kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis adalah aset tak ternilai yang terbentuk dari kejujuran dan transparansi. Yang kedua yaitu memperkuat reputasi dan merek. Perusahaan yang beretika memiliki citra positif, memudahkan promosi dan daya tarik bagi publik. Yang ketiga yaitu mempertahankan karyawan yang berkualitas, di mana lingkungan kerja yang adil dan menjunjung tinggi kesejahteraan membuat karyawan betah dan termotivasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Kak Dea? Jika ada ditambahkan, saya persilakan. Berpengaruh terhadap keputusan pembelian buying decision. Kenapa? Karena ini juga berlanjut kepada bagaimana kompetitifnya dengan para pesaing, pesaing kompetitifnya, karena semakin ke sini para milenial, para Gen Z itu sudah lebih memilih, mereka lebih aware terhadap perusahaan-perusahaan yang ethically itu responsible, dibanding perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak terlalu memperhatikan masalah etis tersebut. Dan yang tentu yang perlu ditambahkan itu adalah dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan, kepatuhan terhadap regulasi-regulasi, karena mereka semua diatur, ada denda di sana, ada sanksi, ada masalah hukum, banyak perusahaan-perusahaan tadi sudah dicontohkan juga Volkswagen terkait dengan masalah disebutkan tadi, kemudian ada Facebook, kemudian Apple dan Samsung juga berulang kali, ini adalah terkait dengan masalah kepatuhan regulasi, karena di sana ada cost, Baik, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau berkomentar, mungkin dari Andri, silakan. Ya, makasih banyak, Prof. Saya cuma ingin mempertanyakan karena menarik ini berkaitan masalah etika, Prof, dengan aspek lingkungan. Ini kan baru-baru kita alami ini masalah musibah yang berkaitan masalah banjir dan penebangan hutan liar itu, Prof. Makanya kemarin itu sempat ada saya dengar pernyataannya Ibu Megawati itu bahwa kelapa sawit ini sebenarnya arogan, bentuk tanaman yang arogan katanya, karena dia tanamannya tidak bisa secara bertahap, namun harus langsung banyak itu ditanam, sehingga yang pada dasarnya kita adalah budaya hutan multi tanaman di Indonesia hutannya, tapi bila secara hektar atau daerah wilayah yang ditanamkan oleh kelapa sawit ini tidak Makanya kemarin ada pernyataan yang menjadi kontroversi juga, Prof. Nah, ini ingin saya tanyakan juga itu terkait masalah pernyataannya Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa ngopi sambil makan gorengan itu bisa merugikan hutan. Ya, artinya dia menyatakan bahwa tidak serta-merta harus menyalahkan masalah industrinya, tetapi konsumennya juga. Artinya di era modernisasi ini tidak lepas dari eksploitasi hutan. Makanya dianggap kemarin oleh dosen di UIN Jakarta, oleh Lutfi Hasan Al-Balki, bahwa itu merupakan salah satu logika yang menyesatkan. Itu kira-kira bagaimana, Prof, pandangannya ya terkait masalah pernyataan yang ini kontroversi. Ya, terima kasih, Prof. Ya, kelompok penyanyi dulu, mau tanggapi dulu itu. Terima kasih Kak Andri atas pertanyaan yang telah disampaikan terkait beberapa konteks masalah yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu bencana banjir. Memang sering terjadi karena kombinasi faktor alam dan manusia, termasuk curah hujan tinggi, tata kelola lahan dan pengundulan hutan, yang dimana industri kelapa sawit juga dan membangun kawasan multi taman atau perkotaan kadang dituding sebagai penyebab banjir karena diferensiasikan dan perubahan fungsi lahan. Yang kedua yaitu terkait pandangan logika, di mana yang sederhananya industri kelapa sawit menyebabkan banjir atau industri yang salah. Nah, ini tidak sepenuhnya logis karena
biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti curah hujan, drainase buruk, dan pengelolaan hutan secara keseluruhan. Jadi menuduh industri saja tidak adil dan terlalu simplistik. Yang ketiga yaitu pandangan kontroversial atau kontra, yang dimana argumen pro terkait industri, kelapa sawit penting untuk ekonomi dan pembangunan lokal. Yang kedua yaitu banjir bukan hanya akibat industri, tetapi juga karena pengelolaan hutan yang buruk secara umum. Yang ketiga yaitu solusi bisa berupa praktik industri berkelanjutan, yaitu reboisasi dan tata kelola lahan yang baik, bukan pelarangan total industri. Kesimpulannya yaitu yang dari kelompok pemateri, yang pertama, tidak serta-merta industri kelapa sawit salah, harus dilihat dari konteks multifaktor. Yang kedua yaitu pandangan kontroversial muncul karena konflik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, ya, solusi yang lebih logis, praktik industri berkelanjutan, tata kelola hutan yang baik, dan perencanaan kota memperhatikan mitigasi banjir. Yang keempat yaitu analisis harus holistik, bukan menyalahkan satu pihak secara simplistik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke dia, apakah ada yang mau ditambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama itu dari pandangan logis, menyederhanakan masalah dengan penjelasan industri. Yang selanjutnya itu pandangan kontroversial atau kontra argumen. Terdapat beberapa pendapat yang mendukung keberadaan industri. Jadi kesimpulannya yaitu dapat ditegaskan bahwa pandangan yang bersifat kontroversial muncul karena adanya konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Teddy. Baik Kak Dia, terima kasih atas tambahan yang telah diberikan. Saya kembalikan Pak Andri Karmas. Saya cuma ini Pak, mau menyamakan saja. Artinya saya mau tahu sumbernya dari mana itu, kan hampir sependapat kayak ini yang sumber yang disampaikan oleh Pak Teddy dan Ibu Adia yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya disalahkan oleh industri, ya tidak sepenuhnya menyalahkan industri karena nah kira-kira itu solusinya kalau misalkan memang tidak sepenuhnya industri, kan terjadi sekarang yang terjadi itu masalah kita tidak jauh-jauh seperti di Sumatera itu terjadi. Kira-kira apa solusi yang harus dituangkan untuk mengetengahi ya, kondisi seperti ini? Tidak menyalahkan industri dan tapi sudah terjadi musibah bencana ini. Ya, itu mengetengahinya seperti apa ya? Terima kasih Pak. Solusi yang dari bencana banjir tersebut dan sumber yang telah diberikan. Itu pertanyaannya, Andre. Prof, kan yang tadi yang saya tanyakan tadi itu yang kontroversi sekarang yang masalah digaungkannya masalah katanya logika menyesatkan yang ngopi sambil minum gorengan itu bisa merugikan hutan. Nah ternyata hampir sama yang dijawabkan oleh pemateri tadi bahwa ternyata tidak menyalahkan sepenuhnya industri. Nah kalau makanya saya tanyakan balik, makanya kalau misalkan memang tidak disalahkan sepenuhnya oleh industri, namun ini kan sekarang terjadi ini masalah dampak daripada penebangan hutan secara tak terkontrol ini yang secara ini mengorbankan beberapa pihak ya. Artinya solusi untuk mengetengahinya ini pertama sisi aspek bahwa industri tidak sepenuhnya disalahkan, dan namun pada kenyataan yang sudah terjadi sekarang adalah ya seperti ini yang kita tahu sendiri bahwa seperti yang contoh di Sumatera itu solusi atau mengetengahi ini di mana, bagaimana ya caranya? Saya tidak menemukan tadi itu apa. Artinya yang saya temukan tadi di penjelasannya cuma itu ya, tidak sepenuhnya menyalahkan industri ya, walaupun memang minum gorengan membutuhkan bahan dari kelapa sawit ya, artinya minyak, dan kopi perlu juga untuk menebang pohon-pohon yang multi itu di dalam hutan untuk membuat lahan kopi ya. Itu seperti apa Pak? Ya, langsung saja ya karena ini kita sudah waktu. Jadi saya mau tanggapi yang itu Pak Andre ya, karena itu saya tidak perlu saya komentari ya, karena itu
ya sesuatu yang tidak tidak rasional ya menganalogikan seperti itu ya, dan saya juga tidak dengar langsung ya, saya tidak pernah mendengar langsung ininya ya, jadi bukan kebiasaan ya, jadi kebiasaan solusinya itu adalah mencari, bukan kebiasaannya yang disalahkan, tapi bagaimana kita mencari solusi-solusi alternatif ya, karena ya itu adalah bagian dari bukan sesuatu yang salah ya, itu adalah hal yang mubah, hal yang boleh, dan yang menjadi masalah sekarang itu adalah bagaimana regulasi ya, pengaturan regulasi, dan ini terkait dengan materi kita etika ya, etika. Makanya di sini ya, makanya kan ada jatah hak pengelola hutan itu kan diatur ya. Nah ini terkadang yang disalahgunakan oleh industri ya, sehingga balik lagi apakah sistem dari pengawasan. Nah, kalau kita bicara pengawasan kan berarti lebih dekat kepada yang ada di daerah dibanding dengan yang ada di pusat. Nah, seperti misalnya Pak Andri yang berada di daerah, ya, yang bisa mengawal langsung, ya, terkait dengan ini semua. Nah, ini ya dibutuhkan koordinasi mulai dari pusat ya, di mana pusat membuat kebijakan dan seterusnya turun ke bawah ya. Nah sekarang bagaimana supaya aturan yang sudah dibuat tersebut ya, kebijakan yang sudah dibuat tersebut, bagaimana supaya ada fungsi pengawasannya. Ini mungkin kita ya dari sisi ini kita yang lemah, sehingga dan penerapan penegakan ini kita bicara ya banyak faktor terkait dengan industrinya ya, perlu kesadaran dari perusahaan itu sendiri ya, terkait dengan etikanya. Makanya tadi saya tanyakan kenapa etika itu penting ya, ini salah satunya tadi yang saya sebutkan yang luput dari kelompok tadi itu adalah terkait dengan kepatuhan regulasi. Nah kalau di luar negeri kepatuhan regulasi ini sangat-sangat dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena dendanya sangat besar ya, silakan di Google ya berapa yang harus dibayarkan Facebook misalnya karena pelanggaran privasi data ya. Privasi data itu sangat dijaga ya, banyak mereka yang bergerak di bidang metadata ya, itu perlu berhati-hati di situ ya. Nah ini kalau kita bicara penerapan secara ya komprehensif di luar negeri ya. Nah ini masalahnya kita ya di Indonesia mungkin belum sampai pada tahap ke situ ya. Nah ini perlu sekali lagi pengawasan. Terkait dengan yang pernyataan kontroversi saya tidak mau berkomentar ya, karena itu di luar tidak ilmiah. Baik, saya kira cukup ya. Silakan saya kira tadi sudah juga diberikan kesimpulan oleh penyaji. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatian dari teman-teman ya yang sempat bertahan sampai sekarang. Ya alhamdulillah hampir 3 jam kita berdiskusi, bertukar wawasan ya. Sekali lagi saya di sini bukan yang paling ya. Jadi saya juga kita saling share saja. Jadi ke depannya kita ya bagaimana supaya kita bertambah wawasan kita setelah selesai dari perkuliahan ini. Ada yang tinggal, ada yang fresh dari kita, ada yang kita pelajari sesuatu ya, sebenarnya itu lebih berharga dibanding misalnya kita hanya sekedar mendengarkan ceramah ya. Makanya saya menyiapkan memang materinya itu supaya ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa membuat diskusinya jauh lebih menarik, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, ada materi-materi yang bisa kita diskusikan jauh lebih mendalam ya, sehingga apa yang kita dapat itu bisa lebih bermakna ya, lebih ada artinya misalnya ya, dan itu mencapai dari apa yang ingin kita capai, yaitu CPL, capaian pembelajaran lulusan. Baik, terima kasih sekali lagi. Nanti ada materi saya, silakan. Sebenarnya saya mau ini, tapi alhamdulillah penjelasannya sudah baik, materi diskusi kita juga sudah baik. Mungkin ke depannya kalau bisa saya beri masukan, mungkin kontribusi lagi dari teman-teman ya, tidak usah takut salah ya, silakan memberikan pendapatnya ya. Silakan merujuk pada bacaan-bacaan yang ada di internet ya, bacaan-bacaan yang bisa Anda ambil ini yang selama materi tersebut ya terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pekan depan kita akan lanjutkan di materi kelompok 3 dan 4 untuk pemasaran strategik, dan kelompok berikutnya mungkin juga langsung dua kelompok untuk isu-isu pemasaran. Baik, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Insyaallah ta'ala kita bertemu pekan depan.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan urusan kita, ya. Ya, kita dalam nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi jam 1 siang. Assalamualaikum. Salam.